Kita lagi viral sekarang. Masalah volume azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cikarang beli opak. Nyaut salam rada-rada kurang kompak. Pergi ke Garut makan lemper. Apa jangan-jangan perutnya emang udah pada lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala walimatul khitan min sa'ail Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala thalathin khisalin, hubbin nabikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiratul kiram, segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, terkhusus bila khusus yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'ruf, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Mar'ali, yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Ustaz Imran Rasyadi, yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Yai Abdul Rahman, dan juga sahibul bait yaitu Bapak Rimon, dan para jamaah yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat al-fakir kepada para jamaah sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti penyampaiannya kurang maksimal karena memang lagi kurang sehat. Habis sholat Jumat saya ngisi khutbah di Tanah 80, langsung muntah-muntah. Untungnya setelah selesai sampai sekarang, tadi sore dokter bisa enggak, sini bisa enggak, dan alhamdulillah dengan izin Allah udah berobat kemana-mana, ke dokter, obat apotek, Allah kasih kesembuhan walaupun belum maksimal. Ini malam acara yang kedua, tadi di telepon saya lagi ngisi acara yang pertama di daerah saya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seorang petani, dia pergi ke sawah dengan bermodalkan cangkul. Dia cangkuli sawahnya, dia bajak sawahnya dengan kerbonya dengan harapan 3-4 bulan mendatang bisa memetik hasil panen yang berlimpah ruah. Kerja keras yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan agar hidupnya bahagia. Seorang nelayan, dia pergi ke laut dengan bermodalkan sampan. Dia karungi lautan, dia terjang ombak dan badai dengan harapan bisa mendarat ke dermaga membawa ikan begitu banyak. Kerja keras yang dia lakukan tidak lain agar hidupnya bahagia. Seorang karyawan berangkat pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, kepala buat kaki, kaki buat kepala, dengan harapan habis bulan terima gaji,
Kerja keras yang dia lakukan tidak lain agar hidupnya bahagia. Ini malam Adinda Sakti Al-Fariji di Hitan adalah merupakan kebahagiaan orang tua. Arba'u min sa'adatil mar'i. Ada 4 kebahagiaan, salah satu dari 4 ini wa auladuhu abrar. Mempunyai anak yang soleh. Kita diundang oleh Sahibul Bait dalam acara Walimatul Hitan, tidak lain minta doa. Supaya apa? Supaya anak yang dihitan menjadi anak yang soleh. Menjadi kebahagiaan buat orang tuanya. Kenapa? Karena anak atau harta yang kita miliki itu merupakan ujian buat kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum ing setuhune hartane sira kabeh. Ngerti apa enggak? Boten mentos ya. Innama amwalukum sesungguhnya hartamu wa auladukum dan anak-anakmu itu fitnatun ujian. Harta yang kita miliki itu ujian, Pak. Tapi penafsiran di tengah-tengah masyarakat yang namanya ujian kalau lagi kesusahan doang, bener nggak? Kalau lagi kesusahan ekonomi dia bilang ujian, perusahaannya bangkrut dia bilang ujian, nggak dapat kerja dia bilang ujian. Tapi kalau lagi banyak duit ada yang ngomong ujian. Habis bangun rumah ada yang bilang ujian, ada nggak? Padahal harta, jabatan, kedudukan, kaya, miskin, itu semuanya ujian. Dan orang yang hidup tidak akan lepas dari ujian. Baik itu yang enak-enak maupun yang gak enak-enak. Itu merupakan kadar untuk melihat keimanan seseorang. Allah memberikan ujian kepada kita, baik harta maupun kesusahan, itu merupakan kadar untuk melihat keimanan seseorang. Semakin mantap nilai keimanan seseorang, semakin berat ujian yang diberikan kepadanya. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpanya. Betul? Selama hidup di alam dunia, takkan lepas dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Betul. Selama hidup di alam dunia takkan lepas dari ujian. Makanya harta adalah ujian, anak juga ujian. Nanti Pak, di alam akhirat ditanya tentang keluarga. Ada orang soleh, ibadahnya rajin, di mana ada majlis taklim dia hadir, sedekahnya pun rajin. Ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Kamu tiap hari sholat? Karena pada saat itu yang jawab bukan lisan kita, yang jawab seluruh anggota tubuh kita. Tangannya yang bicara, kaki yang akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut-mulut kita dikunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita waktu hidup di alam dunia ini. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Kamu sholat tiap hari sholat, sedekah tiap hari sedekah, jawab tangan. Lisannya dikunci.
Akhirnya orang soleh tersebut diperintah dan dipersilakan masuk ke dalam surga. Baru mau melangkah masuk ke dalam surga dipanggil oleh anak kita. Ya malaikat, tunggu sebentar. Itu siapa? Itu orang soleh. Panggil dulu kemari. Kayaknya saya kenal. Begitu dilihat, itu orang tua saya malaikat. Orang tuamu? Iya. Kenapa kok saya dimasukkan ke dalam neraka sedangkan orang tua saya di dalam surga? Ya karena orang tuamu itu ibadahnya rajin, amaliyahnya bagus, sedangkan kamu hidupnya berangsak, sholat nggak pernah, judi tiap hari, zina tiap malam, tiap hari nyekeknya botol. Tidak ada amalan baik bang sedikit pun, sementara kejahatanmu berlipat ganda. Kamu pantas masuk ke dalam neraka. Iya betul, saya ngelakuin seperti ini gara-gara orang tua. Waktu hidup di alam dunia, orang tua duduk di majlis taklim, saya nongkrongnya di pinggir jalan. Orang tua bukanya Al-Quran, orang tua membuka kitab. Saya kemana tahu, orang tua gak pernah mikirin saya. Maka saya ingin nuntut seadil-adilnya di hadapan Allah, agar orang tua saya harus bareng-bareng bersama saya, harus tanggung jawab atas kehidupan saya waktu hidup di alam dunia. Ini orang tua yang mau masuk ke dalam surga, Pak, dipanggil, Mas Faino, jawab, Mas Faino, mana disit? Urusan belum kelar, kan buru-buru banget sih. Orang Jawa ya? Ini bener anakmu? Lihat dia. Iya. Kamu dulu waktu hidup di alam dunia nggak pernah ngedidik baca Al-Quran, nggak pernah nyuruh sholat. Iya. Wah, kalau gitu kamu berarti nggak bisa menjaga amanah. Amanah itu adalah suatu yang harus dijaga dengan baik. Kalau kamu nggak bisa menjaga amanah, berarti kamu harus bertanggung jawab. Kamu anakmu gabung masuk dalam neraka. Na'udzubillah min. Ini kisah ini menjadi iktibar buat kita. Jadi kalau kita udah ibadah, jangan biarkan anak istri kita tidak ibadah. Kalau kita sudah mampu bisa membaca Al-Quran, jangan biarkan anak istri kita gak bisa baca Al-Quran. Makanya kata Nabi di dalam kitab Mukhtalah Hadis, adibu auladakum ala thalathin isol. Didiklah olehmu kepada anak-anakmu atas 3 perkara. Yang pertama, hubbin nabiyikum, cintai, ajari supaya menyintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Terutama nyebut namanya, bersolawat, kemudian ikutin jejak sunnah-sunnahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ayo bareng-bareng ya Bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan Sya'ban. Wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulanku? Karena di bulan Sya'ban ini perintah untuk bersalawat, ayat itu turunnya pada bulan Sya'ban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini turun ayat di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban banyak-banyakin baca sholawat. Ajarkan anak-anak kita cinta kepada baginda Rasul, terutama terus selalu bersalawat kepada Rasul. Yang kedua, ikutin jejak lakunya, akhlaknya. Suami berangkat kerja, istri cium tangan, supaya anak-anaknya melihat cium tangan yang benar. Yang namanya penciuman adanya di hidung. Tapi sekarang jangankan anaknya, orang tuanya aja nyium tangan sudah salah. Cium tangan di jidat, ada nggak? Cium tangan di pipi, ntar lama-lama cium tangan di dengkul. Ajarin, contohin orang tua nih, supaya anak-anak kita punya adab, punya akhlak. Karena akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tanpa ada akhlak tidak ada artinya. Walaupun ilmunya tinggi, hebat baca kitabnya, hebat nahwu sorofnya, tapi kalau nggak ada adab tidak ada artinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi yang Allah lihat hatimu dan amal perbuatanmu, akhlaknya yang Allah lihat. Makanya didik anak-anak kita supaya cinta kepada baginda Rasul, kemudian ikuti jejaknya Rasul, yaitu akhlak. Karena Rasul diutus oleh Allah tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Pada saat itu sebelum Rasulullah hadir ke muka bumi ini, akhlaknya ambuladul. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama maupun akhlak kepada alam, tidak ada pada saat itu. Begitu turun baginda Rasul, Allah rombak semua itu menjadi orang-orang yang berakhlak kepada Allah, menjadi orang-orang yang berakhlak kepada sesama, menjadi orang-orang yang berakhlak kepada alam. Ini yang dicontohkan orang tua kepada anak-anaknya, mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, wa hubbi ahli baiti, mencintai keluarga Nabi. Siapa sih keluarga Nabi? Ada dua. Ada keluarga yang dari garis keturunan atau nasab, ada keluarga yang dari garis keilmuan. Siapa keluarga Nabi yang dari garis nasab atau keturunan? Yaitu para habaib. Para habaib adalah keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus kita cintai, harus kita hormati. Yang kedua, keluarga dari garis keilmuan. Siapa itu? Para ulama. 14 abad yang lalu kita nggak melihat Rasulullah, kita nggak ngerti ini dan itu, kita nggak bisa baca Al-Quran, kita nggak kenal sholat. Tapi sekarang tahu dari siapa? Dari para ulama. Ulama itu penyambung estafet perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita hormati. Terutama kadang-kadang yang kita sepelein guru ngaji. Guru ngaji ini kita bisa baca kitab kuning, bisa nahwu sorok, itu lantaran dari guru ngaji yang ada di kampung kita. Terkadang kita dianggap remeh itu. Ini guru ngaji yang ikhlas betul. Sekalipun kita sudah tinggi ilmunya, jangan sekali-kali lupakan guru ngaji kita. Kalau kita ilmunya kepengen manfaat, berapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi nggak manfaat, gara-gara pasti ada yang salah. Kenapa? Karena tidak ta'lim dengan gurunya. Terutama guru ngajinya di kampung. Kadang-kadang kita sepelein. Nauzubillah min dzalik. Ini harus wajib kita cintai, yaitu keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir, wa qiraatil Quran. Orang tua wajib
mendidik anak-anak kita bisa mampu membaca Al-Qur'an. Anterin anak kita ke guru ngaji dengan selonong boy. Kadang-kadang anak ngaji situ orang tuanya kagak datang, selonong boy aja. Kalau kita kepengen punya anak ilmunya manfaat, Al-Qur'annya manfaat, datang Pak Ustadz, saya titip anak saya bisa ngaji ke Pak Ustadz, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ilmunya manfaat. Itu yang cakep. Kadang-kadang bayaran 25.000, kagak bayar. Begitu Ustadz yang ngomong, Neng, Dek, buat beli minyak. Kalau zaman dulu gitu ya. Kagak berangkat lagi. Ntar udah lupa, sebulan berangkat lagi. Na'udzubillah min. Ini bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau orang tuanya saja nggak sungguh-sungguh mendidik anaknya supaya bisa mampu membaca Al-Quran. Bisa jadi Islam punah di negara kita seperti Spanyol. Spanyol dulu masjid terbesar namanya Masjid Cordoba. Sekarang sudah dijadiin gereja. Dulunya masjid, mayoritas penduduknya Islam, tapi sekarang jadi gereja yang namanya Gereja Cordoba. Kenapa? Karena orang tuanya minat ngedidik anaknya belajar agama itu sedikit. Makanya kata Nabi, yusiku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Wahai para sahabat, nanti di akhir zaman kondisi umat Islam seperti makanan di atas meja hidangan. Maksudnya bagaimana? Dari segala penjuru ingin mengacak-acak Islam. Kalau kita orang tua nggak mau ngedidik anaknya dengan ilmu agama, bisa jadi agama Islam punah dari negara kita. Sekarang sudah terbukti hadirin. Kita lagi viral sekarang. Masalah kulumu agama. Benar nggak? Sehingga statement dari Menteri Agama membuat polemik di tengah umat Islam, bahkan para kiai. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Yang pro punya dalil. Oh, Menteri Agama nggak salah. Dia mengumpamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Sebagaimana Rasul pernah bicara sama para sahabat, wahai sahabatku, andai kata kau akan masuk ke dalam surga, kamu akan melihat Allah bagaikan kamu melihat bulan dan matahari. Apakah Allahnya seperti matahari? Apakah Allahnya seperti bulan? Kan tidak. Begitu juga Menteri Agama. Seandainya kamu kanan kiri tetanggamu punya anjing menggonggong bersamaan, bagaimana perasaanmu? Apakah suara azan sama dengan gonggongan anjing? Ternyata kan tidak. Itu menurut ulama yang pro. Menurut ulama yang kontra, azan itu mesti keras, mesti kencang, sebagaimana Bilal bin Rabah ketika mau memandangkan azan dia naik ke bukit supaya apa? Sekampung dengar. Sekarang nggak perlu naik bukit, cukup dengan pengeras suara, sekampung bisa dengar. Yang namanya azan mesti keras, kalau pelan-pelan namanya bisik-bisik. Dan orang yang takut, yang terganggu dengan suara azan itu adalah iblis. Berarti mesti diruki. Itu menurut ulama yang kontra. Nah, kalau sudah pro dan kontra, satu mengeluarkan dalil, satu mengeluarkan dalil, korbannya siapa? Korbannya ini kita orang awam. Mau pilih ulama yang mana? Sama-sama alim. Tapi ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, nanti di akhir zaman banyak orang alim yang disetir oleh orang-orang bodoh. Kebetulan orang bodoh itu punya harta dan punya jabatan, sehingga walaupun itu salah, itu orang alim cari-cari hadis, cari-cari ayat, cari-cari dalil untuk apa? Untuk membela orang bodoh yang punya jabatan dan kekuasaan. Nah, dari situ kita sudah memahami, emas pasti kuning, tapi yang kuning apa mesti emas? Tidak. Cerdas lah ya. Cerdas ya. Ini akhir zaman, Pak. Islam ini kan diacak-acak, diobok-obok. Makanya kita
sebagai orang tua harus bisa mendidik anak-anak kita dengan ilmu agama. Sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? La, bal antum yauma idzin katsir, jumlahmu mayoritas. Saya mau tanya, penduduk Indonesia mayoritas Islam apa enggak? Islam. Jumlahmu mayoritas, kata Nabi. Tapi walaupun mayoritas, jumlahnya doang, kuantitas doang, kualitasnya nggak ada. Bagaikan buih di tengah-tengah lautan, centang berenang, tidak punya makna dan arti. Dan di saat itu manusia-manusianya, orang-orangnya terjerat penyakit wahan. Apa itu ya Rasulullah yang namanya penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut akan mati. Kiainya takut mati, cinta dunia. Akhirnya jual-jual ayat demi fulus. Betul? Ya Allah, ini akhir zaman hadirin. Makanya 3 faktor ini kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Yang pertama, kita didik supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua, kita didik agar mencintai para ulama keluarganya. Dan yang ketiga, kita didik anak-anak kita agar senantiasa bisa mampu membaca Al-Quran. Insya Allah. Ini saja yang bisa Al-Fatih sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau penyampaiannya kurang maksimal karena lagi kurang sehat. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.